Awal saya ketemu malaikat itu waktu tahun kira-kira tahun 93. Waktu itu saya doa, tiba-tiba ada suara Tuhan, jelas sekali. Aku mengutus malaikatku dengan pedang terhunus. Jadi malaikat itu tidak ada yang kecil. Kan sering kita melihat gambar malaikat kecil gini. Itu malaikat piye namanya. Malaikat itu tinggi. Hampir 3 meter. Pedangnya gini. Natap gini nih. Ngelihat saya gini. Matanya berkilauan gitu. Pertama kali. Rambutnya silver perak. Bajunya putih berkilauan. Model ininya seperti tatahan es. Dan sepatunya Hermes kalah. Kenapa? Karena modelnya seperti gini. Gini. Dari emas murni. Dia berkata, jangan takut. Aku diutus menjagamu. Shalom sahabat khotbah populer. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang malaikat. Siapa sebenarnya malaikat itu? Seperti apa wujudnya? Seberapa banyak mereka? Dan apa saja tugas yang mereka lakukan? Mari kita bongkar. Please jangan abaikan. Pengajaran ini penting dan sangat alkitabiah. Bersama hambanya Pastor Aruna Wirjo Lukito. Semoga memberkati. Saya akan bahas mengenai malaikat. Anda sudah sering dengar dari kecil, di sekolah minggu ini sering dibahas, dan kadang-kadang yang repot begitu kita beranjak dewasa, menerapkannya dan mempraktekannya susah. Hubungan kita sama Tuhan Yesus kelihatannya jauh lebih baik. Dan soal malaikat, kita cuma mendengar saja, dan kita sama sekali mungkin tidak tahu sebuah privilege yang kita punya, tanda kutip, untuk menggerakkan pelayanan malaikat. Yang pertama saya mau bahas dulu mengenai konsep malaikat yang ada di firman Tuhan. Jadi saya akan bagi ya Bapak Ibu, yang pertama yang konsepnya ada di Alkitab, biblical, yang kedua yang prophetic roh gitu loh. Nah, jadi ini saya pernah jumpa Pak, itu prophetic gitu. Saya pernah dikasih baju Pak, prophetic gitu. Saya pernah dikasih makan madu Pak sama malaikat, prophetic sudah. Nanti kita bahas belakangan saja. Kita bahas yang biblical dulu. Nah, Bapak Ibu, saya akan pelan-pelan supaya bisa dicermati. Jadi kita tahu bahwa di mana kita hidup hari ini, itu tentu saja orang Kristen harus percaya bahwa setelah kematian ada kehidupan. Itu berarti kalau bicara ada kehidupan setelah kematian, berarti kita mengerti hari ini, engkau dan saya hidup. Ada 2 alam. Ada 2 situasi kehidupan yang engkau hidupi hari ini, yang engkau akan alami juga nanti setelah engkau meninggalkan muka bumi ini. Baik personal, meninggal, atau bersama-sama pengangkatan. Waktu engkau dan saya hidup di muka bumi ini, ingat, Paulus pernah berkata bahwa engkau dan saya ini makhluk yang terdiri dari 3 unsur. Ada yang menganut 2 unsur, ada yang menganut 3 unsur. Saya memilih 3 unsur. Kenapa? Alkitab bilang 3. Contohnya adalah, aku berdoa supaya roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Nah, kata terpelihara sempurna itu bicara mengenai 3 unsur. Bisa ya, jadi roh, jiwa, tubuh. Ada yang bilang bahwa roh sama jiwa itu sama, Pak. Itu kan tidak kasat mata, Pak. Jadi sebaiknya kita jadikan satu. Kalau saya memilih untuk mengatakan roh, jiwa, tubuh itu adalah 3 unsur yang terpisah. Disatukan nanti dengan yang namanya adalah kehidupan. Nah, saudara Tuhan, waktu engkau hidup dan saya hidup di muka bumi sekarang ini, kita ini makhluk roh. Jadi kalau ditanya, Aruna, saya itu adalah makhluk roh, memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Saya ulang ya. Saya dan Anda adalah makhluk roh yang memiliki jiwa, tinggal dalam tubuh. Jiwa itu isinya apa? 3. Yang pertama adalah akal budi, kedua perasaan, ketiga adalah
Sebentar. Perasaan, keinginan. Ada 3. Perasaan, keinginan, akal budi. Contoh, makanya jiwa itu adalah tempat di mana kita bisa berdosa. Dosa itu kan di jiwa. Jangan bilang kalau dosa itu perbuatan ya. Anda melihat yang namanya jemuran tetangga, Anda pengen jambret, itu namanya dosa. Tapi selama engkau nggak jambret, engkau tidak akan berbuat kejahatan. Di Indonesia yang namanya hukum pidana, itu kalau sudah terjadi yang namanya kejahatan. Jadi berpikir jahat, itu belum berbuat jahat. Nah, ini konsep ini sebetulnya di Alkitab juga diterangkan seperti itu. Nah, makanya waktu Daud bersalah dengan Batsheba, dia bicara sama Tuhan, aku telah berbuat kejahatan di hadapan. Kenapa? Karena dia sudah lakukan. Nah, manusia waktu ada di muka bumi itu, makhluk roh yang memiliki jiwa dan tubuh. Tubuh inilah yang akan kita tinggalkan kalau Anda meninggal personal. Kalau kita pengangkatan nanti, tubuh ini pun harus diubahkan, karena tubuh kita itu bawaannya mati. Tubuh ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Itu kata Paulus. Kita membaca di firman Tuhan, dari kitab PL sampai kitab Wahyu. Dan Alkitab, kitab yang paling banyak membahas soal malaikat, itu adalah kitab Wahyu. Why? Ya karena malaikat itu akan nanti kerja terakhirnya ada di, finishingnya ada di Wahyu, dan tempat tinggalnya pun ada di situ. Jadi tempat paling banyak. Waktu Bapak Ibu dan saya ini hidup di muka bumi, kita tahu ada unsur ilahi di mana kita kelak akan kembali kepada Bapa di sorga. Yang menarik adalah bahwa Alkitab mencatat Bapa di sorga itu punya yang namanya pelayan. Why? Ya karena dia paling kuat, dia paling perkasa. Ini bicara kerajaan. Kerajaan di muka bumi itu selalu ada yang namanya penggawanya, ada prajuritnya, ada pasukannya, ada rajanya. Kita melihat kerajaan hari ini, itu konsep pertama munculnya ada di sorga. Kalau kita bicara mengenai Bapa di sorga, Alkitab mencatat dan Wahyu menggambarkan begitu luar biasa. Bapak Ibu kalau Anda sudah pernah membaca Wahyu, Anda akan senang sekali karena Anda nggak perlu membuka kitabnya sering-sering, Anda sudah mengerti saya ngomong begini ada di ayat yang di mana. Malaikat itu sebetulnya kalau kita melihat ada 2 bagian. Kok bisa begitu Pak? Ingat pemberontakan di sorga. Dan saya nggak perlu cerita lagi kepada Bapak Ibu bagaimana terjadinya. Saya akan mengutip sebentar dalam Wahyu yang 9. Dikatakan kalau Wahyu ke-9 itu ada malaikat yang jahat, ada malaikat yang baik. Yuk, saya akan buka sebentar. Wahyu 9, dikatakan di sana. Ada malaikat jurang maut, ayat 11. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani adalah Apoleon. Nah, kisah ini ada malaikat jurang maut. Anda kalau dengar kata malaikat, tolong Anda harus berpikir 2. Ada yang jahat, ada yang baik. Nah, kita kan sering mengatakan yang jahat itu namanya adalah iblis, Satan, dan para kuasa-kuasa gelap kan gitu. Ingat, Alkitab mencatat dengan jelas. Contoh adalah Wahyu 12. Ayat 9 saya bacakan. Dan naga besar itu, si ular tua, Wahyu 12 ayat 9, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Bisa nangkep ya? Jadi ternyata malaikat itu sekarang ada 2. Satu, yang ngikut iblis atau Satan, yang kedua, yang ikut Tuhan Yesus. Nah, Anda nggak usah dijelaskan ini, karena ini kan dari sekolah minggu sudah ada cerita ini. Saudara Tuhan, teruskan sebentar. Jadi malaikat-malaikat itu adalah, apa sih arti kata malak? Malaikat itu ada kata malak, utusan. Gitu, utusan. Jadi, person yang diutus untuk melakukan sesuatu. Makanya kalau kita lihat kunjungan utusan sorga, itu pasti malaikat. Dan seringkali memang kalau kita mendengar adalah kisahnya yang namanya malaikat itu tujuannya seringkali dikirim untuk bicara sama manusia. Kita cuma tahu yang namanya di sorga itu isinya cuma Tuhan sama malaikat. Ingat, di sorga itu banyak macam. Dari kisah ini Anda mengerti yang namanya kultur muka bumi, budaya muka bumi. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus,
yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Harus segera terjadi. Bapak Ibu, tolong mengerti bahwa yang namanya akhir zaman itu dimulai pada saat Tuhan Yesus lahir di muka bumi, hadir, dan kemudian wafat, bangkit, naik ke sorga, akhir zaman dimulai. Gong kencengnya itu adalah pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul. Jadi akhir zaman itu dimulai di situ. Akan penuh dengan pertanyaan kalau Anda mendengar kata akhir zaman, itu dimulainya sekarang. Tidak. Alkitab berkata dengan jelas bahwa pada hari-hari yang terakhir nanti akan terjadi pencurahan Roh Kudus. Kata hari-hari terakhir itu bicara mengenai hari yang sudah sangat mendekat selesai. Wahyu 1 ayat 1 dikatakan, apa yang harus terjadi? Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Oleh malaikatnya yang diutusnya. Jadi Tuhan itu kalau menyampaikan sesuatu kepada umatnya, ingat dia raja ya. Tolong bedakan. Tuhan sebagai raja, hakim, perkasa, yang Anda harus hormati, Anda harus taati, tanda kutip Anda harus segan dan takut kepada dia. Di sisi lain, Tuhan itu adalah juru selamat, Bapak kita, penghibur, pribadi yang mengayomi hidup kita. Selalu ada dualisme kisah ini dalam kerajaan sorga. Yang pertama, Tuhan itu adalah tiang api, mengarahkan, memberikan tuntunan, memberikan sebuah koreksi, tapi juga tiang awan, mengayomi, menuntun, membimbing senantiasa. Sifat dua ini yang Anda harus terima bahwa kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kan? Apa arti Tuhan? Kurios. Artinya adalah sebagai Raja. Dalam hidup Anda dan saya, kalau orang condong dua ini ke satu sisi, akan mengalami ketidakbalance dalam hidupnya. Akibatnya apa? Imannya itu kayak aneh. Anda pernah ketemu sama orang, kalau Anda ngobrol rasakan aneh. Ini orang agak weird sedikit nih, kenapa Kristennya kayak nggak oke gitu ya. Salah satu dari banyak hal, penyebabnya adalah karena tidak balance dalam hal ini. Kita harus menghormati, tetapi kita juga harus tahu bahwa dia bukan saja seorang juru selamat, tapi juga sebagai seorang raja. Saudara Tuhan, kita teruskan. Jadi malaikat itu diutus. Nah, dalam berapa kultur yang Anda pernah lihat, yang Anda pernah dengar, adalah berapa kultur yang mungkin Anda pernah hidupi di muka bumi ini, Anda pasti tahu penganut-penganut animisme, dinamisme, yang which is adalah orang-orang pendahulu-pendahulu kita, saat dimana kita belum bisa memahami firman Tuhan secara jelas, kita tahu bahwa dalam kultur-kultur animisme, dinamisme, atau kultur-kultur pagan, itu selalu akan memberikan sebuah arah penyembahan kepada dewa tertentu. Benar ya? Terutama apa? Dewa kesuburan. Di mana-mana di muka bumi ini yang namanya dewa kesuburan, dewi kesuburan, ini yang pertama disembah. Apa sih alasannya? Karena perut nomor satu. Kenapa sih orang-orang pada zaman setelah pagan menyembah berhala, menyembah pagan, lalu muncullah ada sering cerita yang namanya adalah dewa-dewa, benar nggak? Ada dewa perang, ada dewa bumi. Nah, orang yang keturunan Chinese Mandarin pasti tahu, ada penyembahan kepada dewa bumi. Yang paling banyak dewa langit. Dewa langit itu punya keluarga, kan gitu. Ada bapaknya, ada yang punya anak namanya Thor, dewa kilat. Nah, macam-macam tuh. Jadi panjang cerita tuh. Lama-lama jadi Marvel. Nah, itu kisahnya jadi begitu. Dewa-dewa ini muncul dalam hidup manusia sesuai kebutuhan manusia. Betul nggak? Makanya kenapa waktu kekristenan muncul, itu langsung dibedakan antara kekristenan sama penyembah pagan. Penyembah pagan itu murni adalah egois. Kenapa? Dia menciptakan dewa sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia butuh makan, butuh tenang, namanya adalah dewa kesuburan. Kalau yang namanya dewa kesuburan, dewa pertanian. Habis itu ada lagi yang namanya dewa uang. Pernah dengar ini, dewa uang? Itu yang ada pohon bentuk duit tuh, pohon duit kalau tahu itu laris di mana-mana. Kalau pohon bisa bikin Anda kaya, yang jual pohon nggak mungkin jual pohon sama Anda, kan gitu. Ya, sering aneh. Nah, kemudian ada yang namanya dewa dapur.
Anda sering dengar ini di apa? Di tempat Anda punya yang namanya adalah kultur di masa lampau? Oke. Ada yang namanya dewa api, ada yang namanya dewa laut. Oh, tiap wilayah yang lautnya besar, yang lautnya banyak, punya dewa semuanya. Kalau orang Jawa Tengah tahu, yang bagian selatan sudah tahu, kisahnya sudah tahu. Ini lagi ada pertemuan besar, semua fansnya Kanjeng itu, Kanjeng Kidul, ada fansnya, pertemuan besar nih. Semua foto-foto dibawa semua. Jangan ikut begituan, lebih baik ikut Zoom saja di sini, itu lebih oke. Nah, Anda pernah dengar yang namanya Dewa Tanah? Kelihatannya kalau Anda di kota besar, Anda nggak dengar. Anda bilang ini, apaan seperti itu? Tapi kalau Anda berasal dari daerah yang terpencil, Anda pasti pernah dengar. Ada dewa dapur, dewa api, dewa tanah, dewa langit, ya, dewa sungai, dewa laut. Nah, kenapa ada orang nyembah bulan? Kenapa ada orang nyembah matahari? Kenapa yang namanya rasi bintang disembah? Kenapa yang namanya pohon besar disembah? Kenapa kita bilang gini? "Eh, itu kan apa pohon besar, Pak? Ada gunung. Kenapa? Karena orang berpikir ada penunggunya. Bapak Ibu mungkin pernah tahu tempat yang dikeramatkan oleh banyak orang. Pohon besar, batu besar, sungai, laut, pantai, danau, tanah tertentu, rumah tertentu, ada penunggunya. Pertanyaan saya, apa betul sebetulnya sebuah sebutan kepada dewa-dewa itu? Kristen seringkali berkata bahwa, itu enggak, itu setan semuanya. Ternyata Alkitab mencatat, walaupun kuasa gelap, saya nggak bahas kuasa gelap dulu ya, itu memang kadang-kadang bercokol di sana, bau rekso orang bilang, tetapi kitab Wahyu mencatat bahwa setiap bagian-bagian, spare part onderdil dari seluruh muka bumi ini, itu ada penguasanya. Nah, ya. Jadi ternyata kitab Wahyu bilang sama kita, bahwa ternyata bagian-bagian yang ada di alam semesta ini, yang namanya matahari, bulan, bintang, yang namanya tanah, yang namanya sungai, yang namanya api, yang namanya laut, namanya gunung, itu semua dalam kendali tangan Tuhan. Nah, kendali tangan Tuhan ini, itu diberikan kendalinya kepada para utusannya, alias malaikat. Nah, jadi kenapa sih tiba-tiba kalau yang namanya danaunya bisa sungainya bisa menggelegak begitu, kemudian ada orang-orang yang ada dari kuasa-kuasa gelap, mereka mulai mengeluarkan ilmunya, begitu, kemudian bikin persembahan segala macam supaya tenang. Pertanyaannya, ada kuasa gelap di sana yang berkarya tidak? Ada. Tapi saya mau tanya, bukankah kendali semua di tangan Tuhan? Saya akan buktikan satu persatu bahwa ternyata di semua tempat-tempat itu dikuasai oleh sorga. Ingat, iblis itu selalu ingin menipu, meniru, mengcopy paste. Kalau ada terang dari Tuhan, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Sesuatu yang Tuhan miliki, itu iblis berusaha untuk membuat kopi KW-nya. Counterfeit, palsunya pasti dibuat. Dengan tujuan satu, mengacaukan pola pikir dari orang percaya. Kalau orang nggak percaya, sudah pasti dimakan. Udah pasti dimakan. Kalau yang percaya, dikacaukan saja. Kalau Bapak Ibu melihat, lokasinya posisi malaikat ada di mana? Kita akan membuka Wahyu 3 ayat 5, pelan-pelan saja. Saya bacakan ya. Barang siapa menang, akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku nggak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Dari situ jelas bahwa Tuhan itu bersama malaikatnya ada di satu sisi yang sama. Bukan opposite, bukan oposisi. Satu sisi yang sama. Ini dikuatkan lagi dalam Wahyu 7 ayat yang ke-11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta. Jadi mereka ada dalam satu posisi yang sama. Wahyu 5 ayat 11 juga berkata bahwa sekeliling tahta ada beribu-ribu laksa.
Wahyu 5 ayat 11, saya bacakan. Dikatakan di sana, aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk tua-tua. Itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Satu laksa 10.000. Beribu-ribu laksa. Jadi jumlahnya adalah puluhan juta atau ratusan juta yang dapat ditangkap dengan pikiran. Dari sini kita lihat bahwa ternyata yang namanya malaikat posisinya selalu ada bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita mulai sekarang jenis-jenis fungsi dari malaikat. Wahyu 7, yang pertama. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi dan menahan keempat angin bumi supaya nggak ada yang bertiup di darat, laut, atau di pohon-pohon. Nomor 1. Ada malaikat yang menjadi penguasa atas angin. Nah, ini. Jadi Bapak harus ngerti. Jadi untuk menghentikan angin, Anda jangan pikir gini, Tuhan datang sendiri, terus Tuhan berkata, semuanya diam. Bisa nggak? Bisa. Kenapa sih Tuhan pakai susah-susah segala, ngutus malaikat? Kenapa nggak langsung aja? Baca di firman Tuhan, baca di Alkitab. Cara Tuhan ketemu dengan umat, tergantung Tuhan. Orang nggak boleh klaim, Tuhan, kenapa engkau nggak ngomong sama saya langsung? Enggak. Saya harus bicara sama Bapak Ibu loh. Yang namanya Musa, semak berduri nyala, itu bukan Tuhan, itu malaikat. Tahu dari mana, Pak? Kisah Para Rasul 7. Saya bacakan. Kisah 7 bilang begini. Bahkan Musa selama ada di padang gurun Sinai, itu yang bicara sama dia, majority malaikat, bukan Tuhan. Kita lihat kisah 7. Ayat ke-30. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepada Musa seorang malaikat di padang gurun Sinai dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Saya mau tanya, siapa yang ketemu Tuhan atau malaikat? Malaikat ternyata. Siapa yang bergulat dengan Yakub? Tuhan atau malaikat? Malaikat jawabannya. Ayat yang ke-35. Kisah 7:35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang akan engkau jadi pemimpin dan hakim? Musa juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang menampakkan dirinya di semak duri. Malaikat loh semuanya. Berikutnya, ayat ke-38 dari Kisah Rasul 7. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Nah, kalau Anda melihat kisah ini, jelas sekali, bahkan Zakaria 12, saya sudah bicara kita awal dengan belajar Biblika dulu ya. Zakaria 12 ayat 9 dikatakan bahwa maka pada waktu itu aku berikhtiar, ayat 8, Tuhan melindungi penduduk Yerusalem dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu menjadi seperti Daud dan keluarga Daud menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Jadi ternyata kegerakan-kegerakan sorga itu ada yang Tuhan langsung direct buat, ada yang via malaikat. Contoh yang baik, kalau peristiwa Stefanus dirajam. Dia melihat ke atas, dan dia melihat siapa? Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita bisa melihat, Bapak Ibu, kita seringkali dalam hati itu ingin membuat sebuah prioritas. Kalau Tuhan yang bicara langsung, itu top. Kalau malaikat yang diutus, berarti imannya orang kurang top. Hati-hati. Kita kadang-kadang pengen ngatur sorga. Pengen ngatur order konsep pemerintahan sorgawi. Pengen mengatur yang namanya tata cara order sorgawi. Ini nggak boleh. Dulu saya sering berpikir, yang datang sama Musa, itu Tuhan sendiri. Ternyata kalau kita membaca kitab Perjanjian Baru, itu bukan Tuhan, itu malaikat. Apakah di sini mengartikan bahwa kalau yang ketemu kita itu malaikat, maka kualitas iman kita akan lebih buruk ketimbang yang ketemu Tuhan? Jawabannya tidak. Siapa yang bicara kepada Joseph, suami dari Maria, ayah dari Tuhan Yesus? Malaikat. Siapa yang bicara kepada orang Majus? Malaikat. Nah, pertanyaannya gini, orang Majus itu punya iman nggak? Ya cuma melihat dan menghitung saja.
Apakah selalu kalau orang itu imannya kuat yang datang malaikat? Maaf, kalau orangnya kuat yang datang Tuhan. Kalau nggak kuat yang datang malaikat. Enggak. Saulus yang menjadi Paulus, pembunuh utama itu, orang paling garang itu. Yang ketemu siapa? Tuhan sendiri. Jadi, kalau sudah sampai di sini kita bisa mengerti bahwa ternyata nggak ada perbedaan kualitas antara Tuhan yang bicara dengan malaikat yang berbicara. Kenapa? Karena mereka ada dalam satu sisi yang sama. Contoh, surat yang dibawa oleh seorang pengawal presiden ke rumah Anda untuk undangan 17 Agustusan di Istana Negara, saya mau tanya, itu surat sama omongannya presiden kualitas sama nggak? Sama. Jadi ingat, ini adalah sebuah kerajaan. Jadi kalau surat atas nama raja, itu mau dibawa siapapun, itu kualitasnya sama. Sampai sini bisa ya, Bapak Ibu? Nah, makanya kita Kristen jangan pernah untuk membagi bahwa kalau ini ceritanya di bawah Tuhan, itu jauh lebih oke ketimbang malaikat. Terserah sorga, mau bicara sama kita langsung Tuhan, atau via malaikat, atau via cara apapun, cara mendengar suara Tuhan, itu ada urutannya. Salah satunya adalah Tuhan bicara langsung, dua, malaikat bicara sama kita, atau dengan cara yang lain. Yang penting, message-nya sampai. Dari sini, kita bisa tahu. Ternyata angin, ada malaikatnya. Terus kalau kita mau doa, gimana Pak caranya? Nanti bulan depan. Tangkap dulu malaikat-malaikatnya. Pak, kalau kejadiannya bulan Januari, ya berdoa sampai bulan depan semuanya aman. Kan begitu. Kita lihat sekarang Wahyu 7 ayat yang kedua. Nah, ini seru. Wahyu 7 ayat yang kedua. Aku lihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Dari mana itu? Timur. Jadi ternyata dari sini kita tahu bahwa di semua muka bumi ini, di 4 arah mata angin, utara, timur, selatan, barat, timur, itu ada yang namanya malaikat penjaganya. Kisah ini kita pernah dengar dari kesaksian dari seorang hamba Tuhan bernama Pastor yang pernah mendapatkan kunjungan malaikat yang ada di Australia. Namanya dari suku Yehuda. Saya lupa sekali namanya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa memberikan lupa, bisa ketikan bantu saya. Seorang hamba Tuhan yang pernah mendapatkan penglihatan datang dari daerah selatan, dari Australia bawah itu. Sudah tua, orang Yahudi keturunan dari suku Yehuda. Samuel Torian, terima kasih kepada Bu Fabiola. Samuel Torian, yes. Itu pernah mendapatkan sekitar tahun 90-an atau 88 tentang malaikat yang ada di 4 penjuru mata angin. Ternyata Tuhan menempatkan konsep kerajaannya di utara, selatan, timur, barat. Dan di waktu terakhir Tuhan berkata, nanti akan datang malaikat kuat muncul dari timur. Indonesia di yang mana? Indonesia masuknya timur sama selatan. Mantap ya. Wah, ini karena tempat kita ini mantap nih, dijaga. Jadi malaikat itu malaikat kuat. Lokasinya ada di timur sama di selatan. Alkitab berkata, ada malaikat yang datang muncul dari tempat matahari terbit. Dan malaikat ini membawa meterai. Untuk 144.000 orang. Inilah malaikat akhir zaman yang bergerak di timur. Berikutnya, ada 7 malaikat yang tugasnya meniup sangkakala. Benar ya? Pernah baca ya? Pernah lihat ya? Jadi setiap malaikat tuh punya tugas masing-masing. Pola inilah yang Tuhan buat supaya kita tuh sadar. Setiap kita juga punya tugas masing-masing. Yang tugasnya tiup, tiup saja. Ada yang sangkakala ke-6. Ya tunggu, nanti niupnya ke-6. Udah. Apa nggak bosen, Pak? Enggak. Karena masuk dalam sebuah kerajaan, itu merupakan sebuah kehormatan besar. Nah, kalau Anda dan saya hari ini bisa melayani Tuhan, kita kadang-kadang ingin meluaskan daerah pelayanan kita. Betul ya? Tapi kadang-kadang juga itu kebablasan menjadi meluaskan pengaruh pribadi. Mengambil bagian yang bukan porsi kita. Bahaya sekali. Malaikat sangkakala ketiga
Ya cuma niup pas sangkakala, di akhir zaman aja udah. Ya, selama ini kerjanya ngapain? Ya pegang itu sangkakala aja udah. Kalau yang dari timur kan jelas ngurusin timur semuanya. Yang urusan angin jelas ngurus keempat mata angin. Yang ngurus utara ya angin utara dibahas terus. Lah kalau yang niup sangkakala, apalagi yang lebih kacau, cawan ketujuh, paling terakhir itu Bapak Ibu. Nunggu sampai cawan, numpahkan cawan terakhir. Cur, gitu doang loh Bapak Ibu. Jadi tolong mengerti, banyak orang harus sadar, pelayanan kita di muka bumi itu ada porsinya. Anda tambahkan, Anda mengundang yang namanya stres. Beban nggak penting. Tapi kalau engkau mengurangi, akhirnya sudah berkata, engkau kehilangan begitu banyak yang namanya kesempatan. Nah, teruskan. Wahyu ke-8. Ada malaikat yang tugasnya cuma jaga mezbah dan ngurusin doa kita. Coba lihat baik-baik. Wahyu 8 ayat yang pertama. Dikatakan ayat ketiga, datang seorang malaikat lain, ia pergi berdiri dekat mezbah dengan pedupaan emas. Kemudian dikatakan, kepada malaikat diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama dengan doa semua orang kudus. Bayangkan doa satu dunia yang urus cuma satu orang, satu malaikat. Dia isinya cuma jaga mezbah. Dari zaman dulu, Adam, sampai sekarang, cuma tugas jaga mezbah. Ini sambil saya ngomong gini, beberapa Anda yang pernah mengalami perjumpaan, Anda akan tahu. Ada yang pernah cerita sama saya, Pak, saya pernah ketemu sama malaikat penjaga mezbah. Bener apa enggak? Saya bilang, ada di Alkitab kok. Tugasnya dari Adam sampai sekarang cuma jaga mezbah. Jadi isinya cuma mezbah menyala. Kalau ada yang doa, digabung ke situ. Ada yang doa digabung ke sana supaya naik ke atas. Pertanyaannya, bukannya doa kita langsung kepada Tuhan ya? Iya, tapi tolong mengerti, jangan pernah engkau dan saya mengatur yang namanya aturan order sorgawi. Kita bilang begitu tuh. Ternyata di atas itu ada prosedurnya tuh. Tapi jangan bilang gini, Anda kan terbiasa melihat prosedur muka bumi, gitu, bikin surat 2 minggu kan, sebel tuh, ngantri surat aja teken 2 minggu. Tolong ya, sorga nggak pakai hitungan bumi nih. Jadi kerjanya cepat sekali. Berikutnya. Anda baca nanti di Wahyu 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-5, Anda melihat ada yang tugasnya urusan mezbah, yang urusan ngumpulin doa. Sampai sini oke? Saya mau cerita satu hal yang penting setelah ini. Wahyu 19 ayat 15. Ayat 14 ya. Dan berkata kepada malaikat ke-6 yang pegang sangkakala. Jadi malaikat yang pegang sangkakala yang ke-6, bayangkan ke-6 itu berarti kan lama tuh nunggunya. Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat. Masih ada nih. Ini masih ada sungainya sampai sekarang ya. Itu di daerah sana ada 4 malaikat yang terikat di sana. Lepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan, dan tahun. Jam, hari, bulan, tahun untuk membunuh sepertiga umat manusia. Ternyata di situ ada malaikat 4 yang diikat di sana. Saya mau tanya, kenapa perlu diikat? Karena memang bawaannya malaikat ini, tolong bedakan ya, malaikat itu bukan manusia yang memiliki yang namanya free will. Nggak punya. Yang pengen rambut dicat kuning, pengen stiker Nike baru, Adidas baru, itu bukan malaikat. Malaikat tidak pernah peduli sama yang namanya baju, warna rambut, yang namanya make up, nggak pernah peduli sama yang namanya sepatu. Malaikat kalau sudah diperintahnya A, ya cuma bikin A. Dari sini kita bisa lihat, ternyata nanti di waktu akhir itu akan ada sebuah masalah yang akan menghancurkan sepertiga umat manusia, start mulainya dari sepanjang sungai Efrat. Kasih perhatian sama hal ini. Ada atau di mana sungai Efrat itu kan ya? Di daerah adalah Timur Tengah. Jadi kalau daerah sana sudah mulai terjadi pecah sesuatu, siap-siap. Makanya waktu tahun 2014, ISIS muncul di sana. Dan Anda tahu lah, ini kan sudah ada videonya keceplosan lagi waktu itu ya.
yang memberikan bidannya itu kan dari partai yang ada di negara besar, yang mau pelantikan nih besok nih. Saya nggak nyebut ya, ada nyebut sendirilah. Dan partai yang menang kan gitu. Itu pada keceplosan itu Menteri Luar Negerinya waktu itu. Nah, begitu Timur Tengah membara, hari itu saya udah film dan bilang gini, Tuhan, ini kelihatannya nggak akan kelar ini. Nggak akan kelar. Terus akan jalan ini. Sejak itu mata saya taruh di Timur Tengah. Indonesia ada kegerakan boleh, memang. China kegerakan. Asia kegerakan luar biasa. Injil akan sampai semua muka bumi, benar. Tapi satu hal, kalau pengen melihat tanda, startnya dari Efrat, Timur Tengah. Nah, jadi ada yang tugasnya apa? Tugasnya cuma akan membunuh pada jam, hari, bulan, tahun tertentu. Dan startnya harus ada di situ. Berarti ada malaikat yang tugasnya begitu dilepas, udah nggak komunikasi. Bawaannya kayak, Anda punya anjing Rottweiler ya, Bapak Ibu ya, yang digebukin, dikandangin, terus tutup aja. Begitu Anda buka, siapapun di depan kandang itu dihajar sama dia. Dia nggak mikir itu siapa. Saya waktu lihat ini, kok ada malaikat model begini ya? Begitu dilepas, langsung rapi itu semuanya, disabet habis semua, hancur semuanya. Makanya dia diikat. Kalau nggak diikat, hancur tuh bumi. Saya bertanya, kenapa Tuhan nggak binasakan dia saja? Tidak. Ternyata untuk sebuah kehancuran, Anda sering bilang gini, Tuhan itu jahat ya, menghancurkan. Tidak. Tidak, bukan tangan Tuhan yang menghancurkan. Ya. Tapi dibuat sebuah skenario. Semua punya porsi masing-masing. Yang ada waktu, saat, dan timing yang tepat. Ini 4 malaikat ini jahat apa baik, Pak? Waduh. Ini kita harus banyak pikir kedua kali. Kita nggak bilang baik atau baik. Ini malaikat yang mana? Karena kalau sudah mulai masuk ke dalam order sorgawi, semua keputusan garis besarnya di tangan Tuhan. Semuanya melakukan apa yang Tuhan sudah gariskan. Semuanya. Jalannya begitu. Dihancur semuanya. Oke. Wahyu 10, ayat pertama. Bagus lagi nih. Aku melihat malaikat yang lain. Lain. Ini kalau bahasa Ibrani-nya Syaina. Kalau bahasa Ibrani-nya ya. Lain. Artinya apa? Sangat berbeda. Kuat. Turun dari sorga. Berarti selama ini tugas dia bukan di bumi, bukan ngambang di angin, bukan di sungai, bukan di lokasi gua, tapi turun dari sorga. Dan ini dikatakan very strong, powerful sekali. Pelangi di kepalanya, mukanya sama seperti matahari, kakinya tiang api. Sudah bisa tebak dong, yang selama ini pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir siapa? Anda bilang, Tuhan, nanti dulu. Tuhan pimpin sampai kapan? Alkitab pernah bilang dalam Keluaran 33, Tuhan berkata, karena kamu begitu degil dan tegar tengkuk, mulai hari ini aku tidak mau pimpin kamu lagi. Karena kalau aku pimpin, aku dengar kamu keluh kesah, aku kesel, mati semua. Musa nyanyi, bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Pernah dengar lagu itu ya? Ku perlu Tuhan. Kenapa ngomong begitu? Karena Tuhan putuskan, mulai hari ini yang mimpin kamu bukan aku, tapi apa? Malaikat. Dan Tuhan sudah bilang, malaikat bukan aku, Musa. Malaikat bukan aku. Kalau aku, kamu maki-maki, aku bisa kasih yang namanya teguran. Maki-maki terus, tegar tengkuk, dibabat. Tapi tolong ya, yang habis ini mimpin kamu bukan aku lagi, tapi malaikatku. Jangan kedengaran di telinga dia. Kamu menghujat aku. Dia bukan aku. Kalau dia marah, satu sahabat hilang semua. Pernah baca ya Bapak Ibu ya? Ini saya ngomong begini ada di Alkitab semua nih. Jadi jangan ada bilang, bikin ayat sendiri. Baca di Alkitab loh Bapak Ibu ya. Ternyata ada malaikat yang pernah memimpin bangsa Israel meneruskan Tuhan waktu itu. Ya ini orangnya. Stay-nya di mana? Di sorga. Kenapa? Karena dia menjadi perwakilan Tuhan.
Tapi tolong ngerti ya, malaikat tuh nggak pernah melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Makanya kalau malaikat bikin sesuatu, ya itu untuk kepentingan Tuhan. Jadi nggak ada bedanya antara kualitasnya beda ya Pak. Kalau kita ketemu malaikat sama ketemu Tuhan, beda kualitas ya? Tidak. Kenapa? Karena malaikat tidak pernah membuat sesuatu untuk dirinya sendiri. Beda sama kita. Dari sini kita bisa ngerti, oh ini order sorgawi. Nah kadang-kadang kita nggak menyelami ini. Ada yang bilang gini sama saya gini, halah malaikat nggak penting Pak, yang penting Tuhan Yesus Pak. Ya saya bisa maklumi lah. Nggak semua orang memang punya waktu, punya kehausan yang sama. Tapi saya tuh pengen banget selama di muka bumi ini saya tuh belajar hal-hal surgawi. Supaya sampai surga nanti ketemu Tuhan, itu nggak kampungan-kampungan banget gitu loh. Tapi ini kan pendapat pribadi ya Bapak Ibu, Anda nggak bisa ikut. Malaikat yang kuat, mantap ya, kuat loh. Jadi beda, wajahnya kayak matahari. Kenapa? Karena setiap hari itu adalah, kalau Anda membaca, konsepnya bagus banget. Kenapa? Karena tiap hari ketemu sama Tuhan. Jadi ada malaikat yang nggak ketemu Tuhan. Ada. Teruskan. Gitu. Kita ini kadang-kadang kalau bilang malaikat itu cuma satu tipe sih soalnya. Enggak, nanti kita akan lihat habis ini. Oke, teruskan. Di tangannya ia pegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ingat ya, ada gulungan kitab, ada kitab. Di Wahyu ada dua tuh. Saya teruskan dulu, saya akan lari langsung ke ayat yang kelima. Dan malaikat kulihat berdiri di atas laut dan atas bumi, mengangkat tangan ke langit. Ia bersumpah demi yang hidup sampai selama-lama, yang menciptakan langit dan isinya, bumi segala isinya. Ada malaikat lain yang berdirinya antara langit dan antara bumi. Antara laut sama bumi. Ngambang di tengah. Ngambang di tengah. Lain lagi nih. Jadi dia berkuasa di laut, dia berkuasa di bumi. Kalau saya bilang berkuasa di bumi, itu artinya adalah dasar laut. Menganggap ya. Ini ada bahasa aslinya nih. Jadi dia berkuasa atas semua yang namanya air. Jadi ada di air, dia berkuasa bukan cuma airnya, tapi sampai dasarnya. Ternyata ada yang menguasai angin, ada yang menguasai air, ada yang menguasai dasar air, ada yang tugasnya cuma akan merusak bumi, start dari Efrat, ada yang kuat, khusus megang gulungan kitab. Nah, ayat ke-6. Bagus banget nih, ayat 6 lagi. Wahyu 14 yang ke-6. Wahyu 14 ayat ke-6, aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan dia punya Injil kekal untuk beritakan kepada mereka yang diam di bumi. Ini tugasnya menginjili, penginjilan malaikat nih. Pernah Anda baca? Pak, itu teman saya lagi sembahyang, tiba-tiba ketemu sama sosok yang membuat dia merasa dapat sebuah pewahyuan. Siapa itu? Manusia, bukan malaikat, penginjilan. Dan kalau Anda baca dengan baik, ini malaikat kayak drone. Ada 3 malaikat. Kalau Anda baca, ayat ke-8. Dan seorang malaikat yang lain, yang kedua, menyusul dia, ayat 9. Dan malaikat yang lain menyusul mereka. 3 malaikat. Urus yang namanya di langit. Jadi kalau Anda naik pesawat, kalau Anda sering melihat, Pak, saya sering dapat penglihatan, Pak, di pesawat itu di dekat awan. Ya ini, 3 ini. Tugasnya apa? Nginjilnya di muka bumi. Bayangkan tuh. Kita lihat ayat 15. Wahyu 14 ayat 15. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan berseru kepada Tuhan Yesus. Wah, ngomong sama Tuhan Yesus loh. Ngomongnya gini, ayunkan sabitmu dan tuai, karena sudah tiba saat untuk menuai. Nah, yang lebih hebat lagi, ayat 14, Wahyu 14 ayat 15. Keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Bait suci sampai hari ini ada malaikatnya. Sudah hancur 2 kali ya. Walaupun hancur sampai hari ini, tuh malaikat nggak pernah pergi. Nanti bait suci ini bait suci mana? Bait suci yang dibangun bagi antikris. Saya mau beritahu, mau Salomo kek,
Mau zaman Herodes kek, mau zamannya Antikris kek, malaikat yang bertugas jaga bait suci tetap jaga. Kita seringkali kalau orangnya baik, kita nurut. Kalau nggak baik, kita males sama dia. Malaikat enggak. Mau siapa, mau Salomo kek, mau Herodes kek, mau bait suci zaman Antikris dibangun kek, tetap yang jaga dia. Teruskan. Ayat 18. Wahyu 14 ayat 18. Nih. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api. Ada malaikat yang khusus soal api. Api kompor, Pak. Termasuk, udah gitu aja. Gitu. Api apa? Kebakaran. Nah, kebakaran hutan, ada malaikat sendiri nih. Berkuasa atas api. Bisa bersyukur hari ini Anda sebagai anak Tuhan. Kalau malaikat punya begitu banyak profesi seperti ini, Anda bisa gerakan itu. Bersyukur hari ini. Saya pernah ngalami itu. Teman saya, kita lagi bikin PD, yang punya rumah itu, punya karyawan. Karyawannya telepon nangis-nangis, kenapa? Rumah sebelahnya lagi kebakaran, sudah menghabiskan setengah dari jalan itu. Dan setelah itu, rumah dia. Sudah mulai nyala temboknya. Dia bukan orang percaya. Telepon bosnya lagi persekutuan sama saya. Dia bilang dia nangis-nangis, tolong didoakan. Padahal selama ini, dia bukan orang percaya. Saya bilang, kita berhenti dulu firman-Nya, sama-sama gandengan tangan kita berdoa. Dan minta hari itu, malaikat Tuhan, perintahkan, pergi menghentikan apinya. Itu aneh. Ini satu, panjang ya. Api jalan, berhenti di sini, ini rumah orang itu, sambung yang di sini, habis. Yang ini tetap jalan. Nah, habis itu langsung berkata, minggu depan kalau ada persuan lagi, saya mau hadir. Nah, itu kan. Biasa, kalau udah kena api mau hadir itu biasanya. Gitu. Ini bisa berlaku setiap saat nggak? Kenapa seringkali hamba Tuhan cerita, saya kok nggak bisa ngalami seperti ini, Pak? Bulan depan kita bahas. Udah gitu aja. Jangan sekarang. Oke? Terus ya Tuhan, teruskan. Atas api. Jadi pantesan orang zaman dulu nggak pernah tahu. Bapak Ibu tolong ngerti ya, penyembah pagan itu matanya mata halus loh. Anda jangan bilang yang namanya dukun-dukun nggak bisa lihat. Anda jangan bilang yang namanya paranormal nggak bisa lihat. Anda jangan bilang yang namanya orang tuh kalau sudah terbuka matanya, itu bisa lihat semua. Emang yang bisa ngelihat itu cuma kita? Enggak. Mereka juga bisa lihat kok. Nah, waktu mereka lihat, mereka menganggap itu adalah dewa. Makanya ada yang namanya dewa api, dewa tanah. Itu bukan dewa, itu malaikat. Tidak boleh disembah sebetulnya. Tapi iblis tahu, manusia tuh biasanya rada-rada kurang paham. Dia menyaru menjadi penguasa api. Lalu minta disembah. Nah, orang-orang nggak paham ini kemudian memberikan persembahan kepada tokoh yang menguasai api itu. Malaikat penjaga api nggak pengen disembah. Tapi iblis tergila-gila disembah, dia menyerupai. Makanya setiap kali Tuhan membuat sebuah pos yang malaikat jaga, maka sebelahnya iblis bikin pos berikutnya. Supaya apa? Orang kesaru, orang tertipu, orang tertukar ke sana. Ayat 19, Wahyu 14 ayat 19. Ternyata, dikatakan di sana, ada malaikat itu mengayunkan sabit ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur. Malaikat penuai. Ini yang Tuhan katakan bahwa menabur di ladang, ada yang jatuh ke tanah, dihimpit sama akar-akar, dihimpit sama tanaman duri, tumbuh. Yang mengambil berkasnya siapa? Malaikat. Yang nuai itu malaikat. Dan tugasnya cuma nuai nanti di akhir zaman. Dia tuai doang. Ternyata tugas menuai ada dua. Anda baca di Wahyu ke-14. Yang pertama Tuhan Yesus, yang kedua adalah malaikat. Jadi, kalau yang dipotong sama Tuhan Yesus, Anda baca baik-baik. Ayat ke-15. Ayunkan sabitmu dan tuai. Ini siapa? Ini Tuhan Yesus ini yang nuai. Loh kok disuruh sama malaikat? Kurang ajar banget malaikat. Saya udah beritahu, malaikat cuma kasih tahu waktu. Dan sebab tuayan di bumi sudah masak. Masak tuh ex ante.
tolong bedakan sama ayat yang ada di ayat ke-18. Karena buahnya sudah masak, bukan masak, itu ekmasan. Ekmasan itu busuk. Ini kata-kata ini kadang-kadang bikin kita jadi saru tidak bisa menjelaskan soal akhir zaman. Karena ada masak yang matang, ada masak yang sudah busuk. Anda pernah makan yang namanya mangga terlalu matang, overripe. Nah, itu dia, itu namanya ekmasan itu. Berikutnya. Nanti ada di Wahyu 15 ayat pertama, aku melihat tanda lain, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka. Ada malaikat bawa sangkakala, ada malaikat bawa cawan. Tugasnya apa ya? Ya cuma cur itu aja. Nganggur bener dia. Enak aja ngomong begitu. Nggak boleh. Wahyu 18 ayat yang pertama. Mengejutkan. Daripada itu aku melihat seorang malaikat lain. Nah, ini kan. Kalau Anda sudah mendengar kata lain, dan lain, berbeda dan lain, syaina, itu pasti datangnya dari tahta Allah Bapa. Turun dari sorga, tuh kan. Dia nggak bertugas jaga apapun di muka bumi. Urusan dia ada di rumah Bapa. Jadi tolong bedakan. Ada yang tugasnya di bumi, tugasnya di laut, tugasnya di angin, tugasnya di unsur-unsur bumi seperti api, tanah, atau menjaga yang namanya urusan di rumah Bapa. Ini beda-beda semua. Ia punya kekuasaan yang besar dan bumi jadi terang oleh kemuliaannya. Jangan bilang yang mulia punya kemuliaan cuma Bapa dan di sorga loh. Makanya manusia bisa dimuliakan oleh Tuhan. Mukanya Musa pun bisa bercahaya. Anda baca, ada malaikat punya kemuliaan. Begitu dia datang, seluruh muka bumi itu terang. Nah ini kalau kita nggak pernah lihat beginian, pas dia datang, Anda dan saya mungkin akan panggil begini, Tuhan Yesus, kan gitu. Lah kita ini kan manusia, lihat terang dikit, Tuhan Yesus, kan gitu. Belum tentu. Sampai sini oke ya, teruskan. Ayat 21, wah lebih ngeri lagi nih. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat batu sebesar kilangan dan lempar ke laut. Tugasnya apa? Cuma lempar batu kilangan. Lah kalau batu dilempar ke laut, saya mau tanya, batunya tenggelam, tsunami apa tidak? Bisa lihat situasi akhir di dunia ini, isinya cuma meteor jatuh sama tsunami. Ini kapan-kapan saya akan bahas di channel saya lengkap nanti. Jadi bagi dua sama tempat ini. Jadi isinya cuma seperti itu. Ayat 19. Wahyu 19 ayat 17. Ini lebih menarik lagi nih. Ini tarik terus nih. Wahyu 19 ayat 17. Aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Ayo. Kalau yang namanya matahari, itu artinya adalah yang pertama. Satu. Dia urusannya adalah soal matahari dan waktu. Ternyata benda-benda langit itu ada malaikatnya masing-masing. Makanya nggak aneh kenapa sih orang zaman dulu menyembah matahari. Karena ada sesuatu yang kuat, Pak. Iya, itu malaikat. Karena orang nggak bisa memahami kehadiran malaikat, yang terjadi adalah kemudian orang menganggap itu adalah sesuatu di luar Tuhan. Iblis ambil keuntungan. Dia menyaruh jadi malaikat matahari dan ingin disembah sebagai dewa matahari. Sampai sini bisa ya, Bapak Ibu? Oke, nggak banyak lagi. Wahyu 20, ayat yang pertama. Waduh. Aku melihat seorang malaikat turun dari sorga. Ini berarti 3 kali ya, turun dari sorga. Ini berarti mantap-mantap semua ini. Memegang anak kunci jurang maut dan rantai besar di tangannya. Ia tangkap naga si ular tua, yaitu iblis dan Satan. Ia ikat 1000 tahun. Yang ikat siapa? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Malaikat dari sorga. 3 malaikat dari sorga turun. Kekuatannya menerangi bumi, sangat kuat dan luar biasa. Yang ketiga, dia punya pegang kunci. Dia buka semuanya. Nah, ini kalau Anda melihat, kalau pegang kunci, fungsinya apa, Pak? Ya membuka yang namanya pintu gerbang. Makanya kalau Anda, Bapak Ibu, melihat firman Tuhan,
Malaikat-malaikat seperti ini malaikat yang fungsinya adalah membuka waktu dan saat. Pintu jurang maut dibuka. Dan yang terakhir, kita akan melihat firman Tuhan, Wahyu 22 ayat ke-8. Aku telah mendengar dan melihat semuanya, aku mendengar dan melihat, aku tersungkur depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya kepadaku. Jadi ada malaikat yang tugasnya mewartakan. Sampai sini, apakah bisa dapat dulu konsep kerajaan sorga? Jadi jangan pernah berpikir Tuhan itu direct langsung. Kalau Tuhan mau lewat malaikat, suka-sukanya Tuhan ya. Kita nggak bisa bilang, nggak bisa klaim loh. Karena Alkitab sudah bilang seperti itu. Sampai sini oke? Oke, kita akan masuk dalam waktu yang singkat ini, cerita soal awal zaman. Yuk kita buka kitab Yesaya. Yesaya ke-6 ayat yang pertama. Cerita ini akan mirip dengan Yeskiel 14 ayat ke-20. Yesaya 14, sorry. Akan sama dengan Yesaya 14, saya akan baca nanti. Yesaya 6 ayat pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Bapak Ibu, dari sini ketahuanlah. Orang tuh kalau mau ketemu, lihat Tuhan, harus ada sesuatu yang sudah mati. Setelah meninggalnya Raja Saul, Tuhan memilih Daud. Setelah Musa wafat, Tuhan mengangkat Yosua. Setelah mati Raja Uzia, aku lihat Tuhan. Sebelum Raja Uzia mati, aku tidak bisa lihat Tuhan. Siapa Uzia? Uzia itu orang yang sukanya mengambil kapling orang lain. Makanya hati-hati loh. Itu raja disayang sama Tuhan luar biasa loh itu. Cinta sama Tuhan loh. Tapi kelemahan cuma satu. Suka ngambil kapling orang lain. Makanya manusia tuh harus ngerti. Engkau dan saya harus ngerti tugasmu tuh apa. Anda pikir ngambil kapling orang lain itu bahagia ya? Nanti hidupmu terbeban sendiri. Kalau panggilanmu pendoa, doa saja. Kalau khotbah, khotbah saja. Ada yang panggilan pendoa pengen jadi WL. Nah itu dia. Cari masalah dalam hidup itu. Kecuali Tuhan suruh. Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Ujungnya memenuhi bait suci. Pada saat itu, lihat baik-baik ini. Bisa kelihatan Bapak Ibu gambarnya? Ini adalah kursi tahta ilahi. Ini tahta ilahi, gitu ya. Tahta ilahi. Oke. Di sini ada, oh ini apa? Tangga. Tangga tahta ilahi. Oke. Alkitab berkata, Tuhan ada di atas tahta dan jubahnya. Jubah Tuhan di sini. Betul ya, gitu ya, kira-kira ya. Bisa kelihatan, Bapak Ibu? Oke. Baca baik-baik, pelan-pelan, kita lihat pelan-pelan. Para serafim, Anda bisa sama-sama dibaca tuh. Kaget nih. Dan para serafim, para berarti lebih dari satu ya, berdiri di sebelah atasnya, masing-masing punya 6 sayap. 2 sayap tutup muka, 2 sayap tutup kaki, 2 sayap melayang-layang. Tutup mata, kaki, layang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang. Holy, holy, holy is the Lord, God Almighty. Terpujilah Tuhan semesta angin, bumi penuh kemuliaannya. Bapak Ibu, pelan-pelan. Kalau Tuhan di sini lagi duduk dan jubahnya memenuhi bait suci, terus saya mau tanya, serafim berdiri di atas, sebelah atas, berarti kakinya serafim di mana? Ulang. Saya lagi duduk dan serafim ada di sebelah atasnya. Saya mau tanya,
Kaki serafim di mana? Di atas kepala Tuhan. Betul nggak? Wow, pernah mendengar ini? Ayo. Ini kan bahaya. Berarti kan kalau Anda baca di situ, ternyata ada sesuatu yang mendahului, ada sesuatu yang memulai, ada sesuatu yang konon lebih cepat, lebih tinggi daripada Tuhan. Nah, loh, kalau kita melihat firman ini, dikatakan di sana, para serafim beri sebelah atasnya. Berarti di mana para serafim itu? Di atas Tuhan. Mendahului Tuhan. Lebih tinggi. Lah kok bisa? Sudah bilang Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita melihat mengenai suasana sorgawi, kita betul-betul nggak boleh pakai ini, dan nggak boleh nanya loh Bapak Ibu. Kalau terlalu banyak nanya, Anda nggak akan bisa lihat. Makanya saya sarankan Bapak Ibu kalau Anda misalnya mendapat kunjungan utusan sorga, jangan cerewet lah. Anda coba dengar, serap dari Tuhan. Waktu saya mendapat ini, saya minta Tuhan, jelaskan Tuhan. Setelah saya membaca ini, saya tahu, buat saya ngerti gampang sekali. Anda di pemerintahan, atau Anda di pemerintahan, atau Anda punya suami di pemerintahan, atau istri seorang pejabat, Anda tahu cerita ini. Rumah saya tinggal, perumahan saya, itu dulu selalu akan dilewati oleh mantan presiden yang kenal. Dia kalau mau ke kantor, selalu lewat depan perumahan saya. Jadi saya selalu ngerti, yang namanya iring-iringannya berapa banyak. Dan saya mau beritahu, iring-iringannya itu bisa 30-an. Yang pertama lewat itu biasanya adalah pembuka jalan. Ngeong, 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 gitu. Itu baik, ngeong, ngeong, ngeong. Ya, itu belum termasuk yang namanya polisi jaga ya, lewat. Jadi kalau tempat saya dulu yang daerah jalan yang sebelah kanan itu miliknya beliau, yang rakyat tetap boleh jalan. Jadi tidak mati rakyat, tetap jalan. Yang kedua, biasanya begini jalannya, gitu. Gitu. Yang pertama begini, yang kedua begini. Supaya apa? Buka jalan, gitu. Supaya orang minggir. Minta jalan. Kalau sekarang kan pakai begini, ya. Minta jalan. Nanti yang ketiga, lain lagi. Itu kalau saya beritahu, kalau Anda masuk di situ, itu lagi lewat, Anda coba masuk aja. Anda digini, gitu. Jadi Anda minggir. Tapi sama yang ketiga, kalau Anda coba masuk, Anda kena itu. Begitu tuh. Nah, setelah itu nanti, yang pertama, lewat adalah mobil polisi. Terus adalah ambulan. Lewat itu. Terus mobil Mercy kotak tuh, lewat. Hitam semua warnanya, lewat. Terus nanti datang lagi yang namanya mobil, ya mungkin seperti MPV gitu, hitam lewat. Itu panjang tuh. Nanti di tengah akan ada 2 Mercy hitam lewat. Anda nggak pernah tahu yang mana di presiden, yang mana nggak pernah tahu. Pokoknya ada 2 aja. Satu di tengah di motor, satu lagi. Tutupnya nanti Mercy kotak itu lagi, satu ditambah dengan mobil panjang hitam. Ada 2 mobil kesehatan, ambulan, entah apa itu. Nanti di samping kirinya ada yang bawa motor berdua, yang belakang bawa senjata. Hitam semua, trail. Nah, penutupnya nanti mobil polisi lagi. Total motor, total semuanya mungkin sekitar 30-an. Sekarang saya mau tanya, ada nggak yang namanya pejabat kalau lewat, mobil pejabat di depan? Nggak pernah ada. Pembuka pertama, pasti sirine dulu. Yang pakai warna sirine, dan yang lewat pertama, itu adalah yang berklip-klip. Raja itu, di tengah dalam iring-iringan. Tidak pakai lampu. Yang kenceng lampunya, itu pengiring. Sampai sini saya bisa paham loh Bapak Ibu. Anda tahu kata serafim? Kita bahas serafim. Seraf dari kata seraf. Seraf. Seraf itu apa sih? Yesaya 14. Ayat ke-29. Janganlah bersukaria hai segenap Filistea, karena walaupun gak ada orang yang mukul engkau sudah patah, tapi dari keturunan ular akan keluar ular beludak. Ingat, iblis itu waktu di taman di Eden namanya ular. Zaman Tuhan Yesus namanya ular beludak, betul nggak?
Tapi di akhir zaman, dia berubah menjadi, anaknya akan menjadi ular naga terbang. Fiery flying snake. Iblis itu bermetamorfosa dalam penampilan. Tadinya ular, zaman Tuhan Yesus viper, ular beludak. Di akhir zaman menjadi naga tua. Bentuknya, lihat. Anda baca urutannya, ular beludak, naga terbang. Naga terbang itu bahasanya itu adalah seraf. Dalam bahasa Ibrani, seraf. Ular terbang berapi. Fiery flying snake. Jadi yang membuka jalan Tuhan itu adalah ular naga terbang api. Setiap kali ular naga terbang api ini lewat, setelah itu Tuhan akan datang. Jadi forerider pembuka jalannya itu adalah serafim. Serafim itu artinya ular naga berapi terbang. Betul, gitu. Kalau dia datang, Tuhan pasti hadir. Emangnya Tuhan nggak bisa datang langsung? Saya sudah bilang, tolong bedakan protokol order sorga sama Anda sebagai anak Tuhan yang Tuhan bisa ngomong langsung. Kalau papa Anda presiden, di rumah Anda bisa panco tuh sama presiden, sama bapak Anda. Tapi di istana negara, nggak ada panco sama presiden. Nggak ada. Ngerti maksud saya? Pernah nonton tuh ya? Nah, jadi Tuhan tuh kalau mau datang, ada yang mendahuluinya. Ada yang di atas dia. Siapa namanya? Ular naga terbang, seraf. Anda akan kaget sekali kalau saya membaca ayat ketiga. Baca ketiga. Yesaya 6. Kaget nih. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang. Ayat 4. Maka bergoyanglah alas abang, pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru. Bapak Ibu, ternyata yang namanya ular naga terbang ini, itu orang. Berkata seorang kepada yang lain. Ayat 4. Dan ada orang berseru. Ternyata serafim itu wajahnya kayak orang. Tapi gerakannya seperti ular. Dan dia menyala-nyala. Saya ulang. Kalau pergi dalam sebuah acara resmi dari sebuah protokoler sorgawi, itu ada pembukanya. Ini saya ngomong gini bukan berarti terus saya cuma dari Alkitab, Bapak Ibu. Ada banyak pengalaman rohani yang saya alami, tapi nggak mau cerita hari ini, karena ini nanti saja. Pengalaman pribadi nggak terlalu penting, yang penting firman. Kalau Tuhan datang, di atas itu ada pendahulunya. Siapa? Wajahnya manusia. Orang, berbicara kayak orang, bisa ngomong kayak orang, penampilan manusia. Punya kaki, kok Alkitab bilang, punya tangan, punya sayap, punya mata, dikatakan, kan gitu. Melayang-layang kan? Punya muka, punya sayap, punya kaki, bisa melayang. Dan menyala-nyala, dan gerakan seperti ular. Ini loh forerider-nya Tuhan, yang namanya seraf, kalau dalam jumlah jamak namanya serafim. Sampai sini oke? Kalimat berikutnya akan mengejutkan kita semua. Udah? Pelan-pelan. Oke. Kelihatannya, kemungkinan besar, perakiraannya, sangkaannya, probability-nya, kelihatannya, Satan itu dulunya adalah serafim. Makanya kenapa waktu ada di Taman di Eden, kenapa dia tidak memakai bentuk kelinci? Kenapa nggak bentuk serigala? Ganteng-ganteng serikaya. Jangan serigala, ganteng-ganteng serikaya. Kenapa nggak pakai bentuk gajah? Kenapa nggak bentuknya anjing? Kenapa nggak kodok? Kenapa nggak bentuk lain? Kenapa bentuknya ular? Pernah bertanya ini sama diri kita kepada Tuhan? Ya jangan-jangan karena basic background-nya itu, dia itu adalah seraf. Makanya dia menyala kan? Anda kalau baca kisah mengenai
yang di Alkitab, Satan iblis dengan nama Lucifer itu, saya nggak terlalu setuju. Lucifer is not a name. Itu sebuah sebutan aja. Status itu. Kayak presiden kan bukan nama, presiden itu jabatan. Kayak lurah itu kan bukan nama, lurah itu jabatan. Gitu. Jadi kenapa sih dia kayak ular? Ya background dia tuh itu. Makanya kenapa nggak pakai muka lembu? Kan ada muka lembu ya. Kenapa nggak muka singa? Ada muka singa kan? Kenapa nggak Raja Wali? Kenapa pakai ular? Ya karena background dia itu. Nah, sekarang jelaskan sahabat, siapa sebenarnya malaikat itu dan apa saja tugas-tugasnya. Ingat, malaikat itu adalah agen rahasia Allah atau alat Tuhan untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Tuhan biasa melibatkan malaikat, mengutus malaikat, menyuruh malaikat untuk kehendaknya tercapai dimanapun terjadi, baik untuk manusia maupun untuk yang lain. Tapi di antara malaikat yang sangat dicintai Tuhan, ada yang berontak kepadanya, yang ingin seperti Allah, yang kita sebut secara umum adalah Lucifer atau iblis atau Satan. Dia adalah malaikat, bagian dari mereka-mereka yang sering melayani Tuhan. Tapi entah kenapa dia ingin menyamai yang maha tinggi. Akhirnya dia dibuang. Dan sepertiga malaikat ikut beserta dia. Dan saat ini mempengaruhi banyak orang percaya atau manusia di muka bumi. Seperti yang disampaikan oleh Pastor Aruna, iblis selalu ambil alih, selalu meniru, melakukan kebohongan, tipuan, tujuannya untuk merusak karya Allah dan membuat manusia tersesat. Hati-hati, kenali malaikat terang yang diutus Tuhan. Jangan sampai kita terkecoh dengan iblis yang menyamar seperti malaikat terang. Saya pikir pengajaran ini sangat luar biasa, ya, menambah pengetahuan kita. Ternyata Alkitab menceritakan tentang malaikat itu luar biasa. Tugas mereka sangat dihargai oleh Allah, dan malaikat ini sangat setia menjalankan tugas yang diberikan Allah. Dan terakhir, apakah sahabat percaya bahwa sahabat dilindungi Tuhan? Kalau percaya, saya yakin bahwa malaikat pun diutus untuk menjaga kita. Tentu malaikat terang. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.